Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang objek fisika dan prosedur ilmiah ya. Kali ini di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan dalam fisika. Oke, yang pertama. Di sini di bab ini kita akan mempelajari tentang besaran dan sistem satuan. Ya. Besaran dan satuan. Apakah itu besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Di besaran itu sesuatu yang dapat diukur gitu. Nah, berarti kalau misalnya yang dapat diukur berarti dia dinyatakan dengan angka nih. Nah, biasanya kalau dinyatakan dengan angka berarti misalnya pulpen ini berapa sih panjangnya, misalnya 6 cm gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu yang diukurkan dengan besaran. 6 besarannya dengan angka ya. Nah, ini nanyain panjang kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari besaran panjang dengan satuannya adalah senti ya. Terus mengukur. Nah, setiap besaran pasti harus ada dulu yang diukur itu apa begitu ya. Apakah panjang suatu benda, massa suatu benda beratnya berapa, terus waktu yang diperlukan misalnya untuk berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah berapa, terus temperatur suhu misalnya berapa. Itu adalah salah satu kegiatan mengukur gitu untuk mengetahui berapa besar tadi angkanya gitu ya gitu. Jadi mengukur adalah membandingkan sesuatu yang dapat sesuatu dengan sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan gitu. Nah, besaran dikatakan suatu besaran fisika ya, jika dia mempunyai definisi satu, ada nilainya ya. Nih tadi nilainya berapa? 6, besar angkanya. Kedua ada satuannya. Nih ada satuannya, berarti satuannya berapa? Tadi misalnya 6 senti gitu loh ya. Oke, contoh suatu besaran, dikatakan suatu besaran fisika. Nah, panjang tol atau panjang jalan itu setelah diukur, melakukan pengukuran itu 10 km. Berarti ini besarannya dikatakan besaran panjang ya gitu. Nah, angka 10-nya itu merupakan nilai ya, nilai ini merupakan adalah nilai, sedangkan untuk kilometer adalah satuannya, sama seperti yang saya jelaskan tadi di atas di sini ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah satuan. Nah, bicara tentang satuan. Satuan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan ya. Contoh satuannya sering kalian dengar, kesatuan ada satuan meter, kilometer,
dekameter, hektometer. Nah itu merupakan salah satuan panjang ya. Itu. Nah ada juga detik, menit, jam. Nah itu berarti berapa detik sih, berapa menit, berapa jam, itu satuan waktu ya gitu. Nah ada juga gram, kilogram. Nah ini adalah satuan massa ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri satuan yang biasa kalian ukur itu apa ya gitu. Terus yang kedua adalah sistem satuan. Sistem satuan itu ada dua macam. Yang pertama adalah satuan metrik ya. Ini ada satuan metrik, biasanya ini standaran, biasanya ini SI ya, SI, satuan internasional. Nanti kita bahas standar internasional, satuan standar internasional ya. Nah gitu. Nah di satuan metrik itu M cirinya adalah MKS. Sebenarnya M itu adalah meter, K itu adalah kilogram, S itu adalah second. Nah yang kedua adalah satuan CGS. C adalah C-nya nih sentimeter, G-nya berarti gram, S-nya berarti second gitu. Nah di sini juga ada sistem non numerik, artinya ini adalah satuan seiring zaman gitu ya. Ada yang namanya sistem numerik. Nah, ini biasanya diterbitkan masing-masing negara nih seiring zaman gitu, setiap negara-negara. Nah setiap negara-negara itu mempunyai satuan numerik sendiri. Contoh bahasa kita orang dulu satu depa segimana sih di Indonesia tuh satu depa. Nah kalau di British gitu ya, itu biasanya ada yard, foot ya, biasanya ada yard, foot berapa gitu ya. Nah silahkan kalian cari satuan numerik ya, itu salah satu contoh dari saya. Nah ini yang saya bilang tadi adalah satuan standar internasional ya. Oke. Jadi sistem internasional atau standar internasional itu sendiri merupakan sistem satuan MKS yang telah disempurnakan atau yang paling banyak dipakai sekarang begitu ya. Dalam satuan SI ada 7 besaran pokok ya, dan 2 besaran tak berdimensi gitu. Contohnya, nah ini ada 7 besaran pokok. Nah cirinya 7 besaran pokok itu berdiri sendiri begitu ya. Jadi dia panjang ya udah, panjang kan nggak ada satuan ya, nggak ada ininya apa namanya, nggak ada temen buat misalnya satuan meter per sekon, udah namanya cuma meter doang gitu. Masa kilo tadi itu jadi waktu second, cc, ampere, suhu kelvin, cahaya, kandela, derajat, mol. Nah cara ngebedain nanti besaran pokok dengan besaran yang lain ya gampang. Pokoknya besaran pokok ada 7 aja ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus, ada suhu, ada intensitas cahaya, ada jumlah jam. Nah, ini satuannya ya.
ya. Ini ada satuannya nih, meter, berarti singkatannya satuannya meter, kilogram disingkat misalnya kg ya, second, S ampere itu A, Kelvin itu K besar yang kapital, nilai CD, mol nih, jumlah mol adalah mol. Nah ini biasanya punya dimensi, nanti ada dimensinya. Nah dimensi panjang itu L, mau panjang, mau lebar, mau tinggi, itu pasti dimensinya L ya. Massa dimensinya itu M, mau dia nanti massanya dalam bentuk kilo ya, satuan massa aja ya, pasti dimensinya adalah M besar. Waktu, nah waktu satuannya adalah second. Nah satuan second, nah ini dimensinya adalah T gitu. Saya bilang tadi sama, mau waktu dalam second, jam, ya udah ya, intinya adalah T. Oke, arus listrik itu biasanya I ya, suhu dimensinya adalah theta, ini dibacanya theta ya. CD adalah J, mol adalah M besar. Nah berikut adalah besaran pokok tak dimensi, jadi dia nggak punya dimensinya kayak besaran pokok yang di atas nih, yang 7 ini ya. Yang 7 ini tuh punya dimensinya tuh masing-masing ya. Terus ini besaran pokok dimensi cuma ada 2, ada besaran pokok sudut datar, satuannya radian, singkatannya rad, dia nggak punya dimensi, kosong ya. Terus ada sudut ruang, steradian, singkatannya adalah SR, dimensinya nggak ada ya. Nah jadi besaran pokok itu adalah besaran yang terdiri dari 7 nih, 7 besaran pokok, 7 item loh gitu, dengan satuan-satuannya seperti ini ya. Ingat besaran pokok ada 7, panjang, massa, waktu, arus, suhu, terus cahaya sama derajat. Oke. Nah tadi kita bicara dimensi ya di atas itu. Nah apakah yang dimaksud dimensi? Dimensi itu adalah besaran yang menunjukkan cara suatu besaran tersebut disusun atas besaran-besaran pokok itu. Nah saya bilang nanti kan ini contohnya adalah balok ya, berarti ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Nah ini semuanya dalam besaran apa ya? Ya ingat nggak, ini semua dalam besaran apa? Ini adalah besaran pokok dong, yang benar dimensinya tadi, yang punya dimensinya adalah L gitu ya. Satuan panjang ya. Nah, di bawah itu ada lebar, ada panjang, ada tinggi begitu. Nah ini berarti dimensinya L gitu ya, juga sama. Nah untuk menyatakan dimensi kamu harus pakai tanda kurung khusus tuh, begitu tanda kurungnya ya, nih begini. Nah ini adalah dimensi dari sebuah balok, berarti satuannya adalah meter semua, berarti ini L dimensinya ya tuh begitu. Berarti kalau misal balok itu kan rumusnya ya
kalau kita cari nih bagaimana menentukan dimensi balok ini, rumus dulu berarti. Rumus balok itu kan P kali L kali T, begitu ya. Nah, dimensi panjang L, dimensi lebar juga L, dimensi T juga, ini juga L gitu. Nah, tinggal kali aja. Berarti L kali L kali L kali L, L-nya ada 3 kali, berarti karena kurung dulu tulisannya L ya pangkat 3, begitu caranya ya. Jadi dimensi suatu balok adalah L pangkat 3. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya bikin contoh nih. Ini adalah besaran turunan kalau ya. Besaran turunan itu dari kecepatan ya, ini adalah kecepatan. Ya. Ini adalah lambang kecepatan. Nah, ini adalah kecepatan. Rumusnya adalah S per T. Berarti jarak per waktu. Jarak, namanya jarak berarti nanyain seberapa panjang gitu ya. Nah, panjang tadi kita tahu bahwa panjang itu dimensinya adalah L gitu. Nah, T itu kan waktu. Oke, dimensinya tadi yang di slide sebelumnya itu adalah L, dimensi S itu L ya, dimensi waktu itu T. Nah, berarti sama dengan kalau kamu misalnya mau ngisi seperti ini aja, ini bisa nih. Tapi kalau kamu misalnya mau dikalikan seperti ini, jadi ini naik ya. L dimensi L per dimensi T sama dengan dimensi L dikali dimensi T. Cuman tulisannya karena ini per ya, berarti ini min 1 itu ya. Nah, yang contoh kedua itu adalah percepatan ini ya. Percepatan sama dengan V per T. Nah, V kita tahu bahwa V itu L dimensi L ya, dimensinya V itu adalah dimensinya adalah L T gitu ya, dimensi L dan dikali dimensi T. Ini min 1 nih ya. Kalau mau begini tulisannya min 1 atau aslinya tuh kayak gini tuh. Jadi L per T, atau begini aja kita tulis ulang ya, kan dimensi V itu sama dengan L T ya. Dimensi T sendiri adalah T gitu ya, nih tuh. Berarti per lagi kan, karena ininya per dimensi T ya. Nah, tinggal karena kita tadi nyarinya ini percepatan, berarti tinggal dijumlahin bahwa A sama dengan gitu ya. Jadi sama dengan A sama dengan itu. Nah, ini berarti L ini dibalik ke sini naikin, jadi L berarti ini jadi T ini ya, T nya dinaikin jadi T. Ini kan aslinya per 1 nih, ini aslinya per 1 nih, jadi T per 1 nih. Berarti A sama dengan L
dimensi L per T ya, T pangkat 2 karena T kali T pangkat 2, atau bisa dituliskan dengan ini ya, itu caranya. Oke, menjumlahkan dan mengurangkan besaran. Ini dapatkah Anda menjumlahkan 5 kg dengan 30 Newton? Nah, kalian kadang-kadang main gabrus gitu ya, main tambahin aja, ya udah ini di 35 gitu Newton kilogram. Namanya juga menjumlahkan dan mengurangkan, bukan dikali gitu. Nah ini nggak bisa, langsung dijumlahin begitu ya, harus sama. Nah jadi punya dua besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Misal ya, yang boleh 5 Newton ditambah 10 Newton, berarti hasilnya adalah 15 Newton begitu ya. 5 cm ditambah 100 cm gitu ya, ini bisa nih jadi 105 cm gitu. Nah kadang-kadang berapa kalau misalnya 5 cm ditambah 100 meter. Nah jawabannya kadang-kadang kamu begini nih, 100 5 gitu ya, 105 gitu sentimeter. Nah ini salah ya, ini adalah kenyataan yang salah, nggak bisa. Kalau mau ya ini dirubah dulu ke meter gitu, atau ini rubah dulu ke senti gitu, 100 meter ke senti berapa sih, baru bisa dijumlahkan. Nah saya bilang tadi salah, kenapa? Karena satuannya beda ya, ini mah yang 1 cm, yang ini mah 1 meter gitu, satuannya ada 1 cm, yang ini satuannya meter, nggak bisa dijumlahin langsung. Oke, semoga paham ya. Jadi intinya kalau misalkan menjumlahkan dan mengurangkan besaran, kamu harus lihat tadi nih dimensinya sama apa enggak, atau bahasa kita mah masih namanya satuannya sama apa enggak gitu kan ya, itu. Oke lanjut. Nah apakah manfaat dari analisis dimensi? Yang pertama, dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika sama apa enggak. Itu. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin juga benar gitu. Yang ketiga, kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika yang lainnya diketahui gitu. Jadi kita bisa membandingkan. Lanjut ya. Oke, besaran turunan. Tadi ada besaran pokok, ada berapa? Ya, besaran pokok itu ada 7. Ya, ada yang bisa berdimensi, ada yang tidak berdimensi. Oke. Sekarang kita bahas cara besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, ya. Nah, kalau besaran pokok dengan besaran turunan bedanya tadi, ya, C
ciri dari besaran pokok biasanya cirinya nih, ciri besaran pokok itu tidak punya rumus, tidak punya rumus. Sedangkan besaran turunan ini punya rumus. Nah, punya rumus dia nih gitu. Nah, itu ciri utama tuh ya. Nah, kan kita bahas besaran turunan nih, besaran turunan nih. Coba lihat kecepatan. Kenapa dia termasuk besaran turunan? Karena punya rumus, yaitu rumusnya apa kira-kira? Ya, S per T. Itu S satuannya apa? S satuannya adalah meter. T satuannya adalah detik. Nah, luas biasanya rumusnya adalah P dikalikan dengan L gitu. Nah, luas kan punya rumus kan, kecepatan punya rumus kan. Jadi dia nggak berdiri sendiri, nggak berdiri sendiri seperti besaran pokok. Besaran pokok kan cirinya itu tidak punya rumus gitu. Nah, dia cuma punya berdiri sendiri gitu kalau besaran pokok mah. Kalau kecepatan, nah ini mah kecepatan kan punya rumus. Itu rumusnya S per T. Satuan dari jarak adalah meter. Satuan dari T adalah detik. Atau waktu adalah detik gitu ya. Luasnya, ini luas nih. Rumus rumus luas sama dengan P dikalikan dengan R. P ini adanya M dikalikan dengan M satuannya. M kali M sama dengan meter kuadrat gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Saya cuma bedain nih di sini tuh bedain cuma tidak nama-nama khusus ya. Nama khususnya cuman beda ini doang sih, Joule, Newton, kadar Hertz doang gitu. Kalau ini kan langsung. Sebetulnya ini juga bisa nih gaya misalnya kilogram meter per sekon ya, Joule misalnya jadi kilogram meter kuadrat per meter kuadrat per second kuadrat begitu ya. Cuma nama-nama lain doang gitu, nama-nama Hertz doang gitu ya. Terus besaran turunan dan dimensi. Nah, semakin terlihat kan ya bahwa besaran turunan itu cirinya punya rumus. Kalau besaran pokok enggak, dia berdiri sendiri. Dimensi misalnya nih nomor 1 nih, luas ya. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjang tadi kan dimensinya adalah L, sama kan dia di ini ya. Lebar juga dimensinya L kali L adalah L pangkat 2 begitu ya. Nah, volume, kita lihat volume panjang, dimensinya kan tadi di sana di besaran pokok ada L, lebar juga ada L ya, tinggi juga ada L, berarti L kali L kali L, maka dimensi L pangkat 3 gitu ya. Nah, massa jenis rumusnya adalah massa per volume ya. Massa itu dimensinya adalah M besar ya, itu bukan M kecil. Ini adalah M besar, maaf saya salah tulis. Nah, volume, kita ketahui volume di atas itu sama L pangkat 3, berarti massa per L pangkat 3, atau bisa dituliskan seperti ini ya. Begitu ya, kalian pelajari sendiri kenapa bisa berdimensi seperti ini. Intinya
besaran turunan adalah besaran yang punya rumus. Nah, untuk menentukan dimensinya, lihat aja panjang sama misalnya luas ya, panjang sama lebar. Panjang itu dimensinya apa, tadi ada di tabel besaran pokok gitu ya. Nah, kalau panjang misalnya karena panjang ada dimensinya L ya, L berarti lebar juga sama menunjukkan panjang ya, jadi dimensinya adalah L begitu ya. Ini kayak gini nih, kecepatan nih kita bahas lagi ya. Kecepatan itu kan S per T, ini rumusnya ya. S itu ada perpindahan, T itu adalah waktu ya. S jarak pindahan, ini nanyain panjang kan, jadi dimensinya adalah L per waktu dimensinya tadi apa, T ya tuh gitu. Gampang kan? Gampang banget. Nah, silakan kamu pelajari sendiri, dapat dari mana nih, dari percepatan, gaya, usaha, dan energi, impuls dan momentum. Intinya untuk menentukan suatu dimensi, kamu tinggal ngeliat aja rumusnya. Lihat rumus, lalu lihat dimensi di besaran pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah faktor penggali dalam satuan internasional ya. Nah, saya yakin ini kalian nggak asing nih. Kalau misalnya 10, faktor pengalinya 10 itu adalah ato, pangkat 10 pangkat min 18 ya, 10 pangkat min 18 itu adalah ato, 10 pangkat min 15 sampai femto, 10 pangkat min 12 ada pico, 9 adalah nano ya, 6 adalah mikro gitu. Nah, ini ukuran-ukuran kecil sebetulnya. Nah, dari sini sampai ke sini adalah ukuran-ukuran kecil. Nih itu nih, kalau dari sini nih, ini ukuran yang sudah kapasitasnya gede, ini ukuran kapasitas besar ya gitu. Nah, biasanya simbolin nih di HP biasanya, HP lu RAM-nya berapa mega sih, nah SSD berapa giga misalnya 10 giga, nah gitu ya. Nah biasa 1 tera gitu, berangkat 12 ya. Kita lihat contohnya ya, contoh soal. Tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan internasional untuk besaran keturunan berikut. Pertama, gaya. 2, berat jenis. 3, tekanan. 4, usaha. 5, daya. Saya jawab satu aja ya, kalau kalian mau coba silahkan saja. Untuk gaya ya, gaya kalau kita rumuskan kan tadi caranya adalah kalian tahu dulu rumusnya gitu kan ya, cara ngerjainnya rumusnya apa, terus lihat satuannya, dia besarannya ya, bukan satuannya, besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokoknya kan ada 7 tuh. Nah, masing-masing besaran pokok tadi tuh di slide sebelumnya ada juga dimensinya ya. Nah, gaya rumusnya kan gaya rumuskan F sama dengan M dikali A. M nya adalah massa ya, A nya adalah percepatan. Nah, massa itu ya,
Massa itu kan satuan dari apa? Kira-kira berat ya. Nah, berat. Jadi dimensinya kan ini adalah ki kilo gitu. Nah, percepatan itu kan A sama dengan P per T ya. Berarti ini kan meter per second lagi, berarti dia meter per second kuadrat. Ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, ini cara gampang cara menentukan dimensi ya. Kilogram satuan dari massa, berarti dimensinya adalah M. Oke? Ya. Meter satuan dimensinya adalah L. S dimensi dari waktu, jadi dimensinya adalah T. Ikutin. Nah, jadi ya. Jadi hasilnya adalah bahwa M dimensi M dikali dimensi L. Kalau ini dinaikin nih, kalau dinaikin jadi pangkatnya jadi min ntar. T min 2 ya. Setiap pangkatnya dinaikkan itu akan dicek cara begini ya, dinaikkan ke atas, tidak dengan min gitu. Ini adalah hasilnya. Oke. Ya. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, jadi cara gampangnya kamu kalau ada soal begini, ya udah, kamu tulis dulu rumusnya, kamu tulis dulu satuannya, kamu tulis dulu, baru deh dimensinya. Ini cara paling gampang menurut saya. Benar kan ya? Jadi ini sama. Ya, satuannya adalah sama kilogram meter pangkat 2 ya, per S pangkat 2 ya gitu. Nah, sekarang soalnya, tugasnya silahkan kerjakan, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik itu sama gitu ya, gitu. Apakah energi potensial dan energi kinetik dia sama apa enggak? Nih, identik itu sama dengan sama ya, sama ya. Nah, caranya itu tadi, tentuin aja dulu paling gampang apa tadi, satuannya masing-masing satuan, terus baru di dimensi. Nah, kalau keduanya ini sama, berarti besaran yang ini ya, berarti besaran yang ini ya, adalah besaran-besaran yang identik, baik yang A ataupun yang B. Oke, terima kasih. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke. Ya. Saya akhiri pertemuan kali ini, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, comment, like, and share. Jangan lupa.
nyalain loncengnya buat notif selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.